Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Gunung DR kemarin, hanya bahwa keluarga Renza telah tunduk pada front bencana dan telah mengambil setengah dari aset keluarga mereka sebagai kompensasi. Dan sekarang, Cataclysmic Front telah mengarahkan senjatanya pada mereka. Menurut pendapat mereka, Front juga akan menyerang properti mereka. Pada saat ini, wajah Yoshua tanpa ekspresi saat dia berjalan di garis depan, diikuti oleh hampir 100 personel inti dari Cataclysmic Front. Setiap kali Yoshua mendekat, hati anggota cabang samping keluarga Renza akan menjadi lebih takut dan gugup. Sampai Yoshua berdiri di depan orang-orang ini, banyak dari mereka sudah gemetar ketakutan. Dia memandang sekelompok orang, melihat sekeliling sebentar, lalu bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu tahu mengapa kamu disuruh kembali?" Sekelompok orang menundukkan kepala dengan gugup, dan tidak ada yang berani menjawab. Melihat hal ini, Yoshua menambahkan, "Yang paling saya benci dalam hidup saya adalah orang-orang yang tidak setia dan tidak berbakti. Kalian semua adalah anggota keluarga Renza, dan kalian semua adalah saudara-saudara. Tetapi ketika keluarga Renza dalam kesulitan, kalian yang pertama bergegas pergi. Bisakah Anda membayar bantuan dan promosi yang telah diberikan keluarga Renza selama bertahun-tahun?" Ketika anggota keluarga Renza dari sampingan mendengar ini, mereka semua tidak mengerti. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Yoshua bisa berada di sini, mempertanyakan mengapa mereka mengkhianati keluarga Renza. Banyak dari mereka diam-diam berpikir dalam hati bahwa alasan mengapa mereka mengkhianati keluarga Renza adalah karena mereka tidak mau dan tidak berani bermusuhan dengan Yoshua. Alasan yang begitu sederhana, tidakkah dia mengerti? Pada saat ini, Hans Renza, yang salah satu kakinya patah, berkata dengan wajah tersanjung, "Komandan tertinggi Winarta. Kami bukannya tidak setia atau tidak benar, hanya saja kami tahu gengsi Front Cataclysmic dan Anda, dan kami menghormatinya di hati kami. Tapi siapa yang mengira bahwa keluarga Renza akan melawanmu, jadi kami hanya bisa memilih untuk menjauh." Yoshua mencibir, "Kamu adalah orang pertama yang kutemui yang bisa berbicara tentang memegang kepalanya dan bergegas pergi dengan wajar." Hans buru-buru berkata, "Panglima tertinggi Winarta. Saya juga takut dengan keagungan Anda dan Cataclysmic Front. Itu sebabnya saya tidak ingin terlibat dengan keluarga Renza dalam masalah ini." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Apalagi, saat itu, cahaya Renza memang menyakiti orang tuamu. Itu wajar bagimu untuk mencari keadilan dari keluarga Renza dalam hal ini. Jika kita berdiri dengan keluarga Renza, bukankah kita akan menjadi musuh dari keluarga Renza, kamu dan keadilan?" Joshua memandangnya dengan wajah tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu menurut maknamu ini, aku harus berterima kasih padamu." Hans buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda telah berbicara terlalu tinggi, Panglima tertinggi Winarta. Saya akan berterima kasih jika Anda tidak menyalahkan saya." Anggota lain dari garis keturunan keluarga Renza juga setuju, dan seseorang berbicara dan berkata, "Ya, Panglima tertinggi Winarta, itu adalah keluarga asli keluarga Renza yang memiliki dendam padamu. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami garis keturunan sampingan. Saya juga mohon Anda untuk menjadi mulia kepada kami, jangan libatkan kami juga." Yang lain juga buru-buru menggema, "Panglima tertinggi Winarta. Sekarang setelah Anda membuat keluarga Renza tunduk, Anda telah membalas dendam, jadi mengapa repot-repot dengan kami orang kecil?" Saat Yoshua mendengarkan permohonan anggota keluarga Renza ini, Yoshua berkata dengan ekspresi dingin, "Di mata saya, Anda dan keluarga Renza memiliki silsilah yang sama. Jadi secara alami Anda adalah keluarga, dan karena Anda adalah keluarga, Anda juga harus bertanggung jawab atas kesalahan keluarga Renza." Mengatakan itu, Yoshua berkata dengan suara dingin, "Jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan. Selama kamu, seperti keluarga Renza, dengan patuh mengambil setengah dari asetmu,
aku tidak akan lagi mengejar masalah ini. Kalau tidak, saya akan membuat seluruh keluarganya membayar harga yang menyakitkan." Begitu kata-kata ini keluar dari Yoshua, terdengar suara ratapan dari tempat kejadian. "Keluarkan setengah dari kekayaan keluarga, ini benar-benar kejam. Kulitnya hanya lapisan tipis, tetapi Yoshua akan membelahnya menjadi dua di tengah." Sekelompok orang terus mengemis, dan Hans bahkan tersedak dan berkata, "Panglima tertinggi Winarta, kami hanya sampingan dari keluarga Renza. Anda tidak dapat memperlakukan kami seperti Anda memperlakukan keluarga asli keluarga Renza." Sejauh yang saya tahu, keluarga asli keluarga Renza hanya mengambil setengah dari asetnya. Bagaimana Anda bisa meminta kami dengan kondisi yang sama? Kata-kata Hans segera memicu resonansi yang lain. Mereka menyadari bahwa mereka diperintahkan untuk kembali ke DR oleh front kataklismik hari ini, takut bahwa tidak akan ada yang baik, tetapi mereka tidak mengharapkan selera dari kataklismik front menjadi begitu besar. Meminta mereka untuk mengambil setengah dari aset mereka hanya lebih menakutkan bagi mereka daripada mengambil nyawa mereka. Keluarga sampingan ini, semuanya telah berkembang di bidangnya masing-masing selama beberapa dekade. Dan hanya dengan susah payah mereka menyelamatkan kekayaan mereka hari ini, dan tiba-tiba mereka harus mengambil setengahnya, tidak ada yang bisa menerimanya. Saya telah melihat silsilah keluarga Renza, selain 700 orang yang datang ke upacara leluhur, keturunan lain dari masing-masing keluarga Anda juga tercatat dengan jelas di silsilah keluarga. Jika ada keluarga yang tidak bekerja sama dengan jujur, maka jangan salahkan saya karena kejam. Begitu cabang-cabang keluarga Renza ini mendengar kata-kata ini, mereka jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Mereka sangat jelas tentang kekuatan kataklismik front, dan kelompok tentara bayaran top semacam ini dengan puluhan ribu orang di bawah komando mereka. Jika mereka benar-benar ingin mengacaukan mereka, itu akan semudah hanya menggerakkan tangan ke tangan mereka. Terbang. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka mungkin akan mati suatu hari nanti. Terlebih lagi, bahkan keluarga Renza, yang kekuatannya jauh melebihi mereka, telah dengan patuh menyerah. Bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk bertarung sampai akhir? Bagaimanapun, semua keluarga sisi ini digabungkan, kekuatannya tidak sekuat keluarga Renza, dan perbedaan antara front dan mereka bahkan lebih besar dari langit. Ketika Yoshua melihat bahwa orang-orang ini pucat karena ketakutan, dia tahu bahwa mereka pada dasarnya tidak berani untuk tidak patuh. Jadi dia berkata dengan keras, "Selanjutnya, anak buah saya akan mengikuti daftar, dan Anda masing-masing akan dihubungi secara terpisah. Saya harus mendapatkan uang itu ke rekening saya di luar negeri. Jika kamu bekerja sama, kataklismik front dan kamu akan baik-baik saja di masa depan, tetapi jika kamu menolak untuk patuh, kamu akan menjadi musuh kataklismik front mulai sekarang." Ketika orang-orang mendengar ini, mereka putus asa dan pada saat yang sama, mereka pada dasarnya membuat keputusan untuk berkompromi. Uang dapat diperoleh kembali, tetapi hidup hilang, semuanya hilang. Apalagi silsilah keluarga Renza ada di tangan Yoshua. Jika dia mau, dia dapat sepenuhnya memotong cabang mereka dari keturunan mereka. Hans pada saat ini dengan putus asa memohon Panglima tertinggi Winarta. "Saya telah menghemat sejumlah uang dari bisnis keluarga kecil saya. Setiap sen adalah uang hasil jerih payah saya. Saya mohon Anda untuk mengangkat tangan. Setidaknya jangan mengambil terlalu banyak." Yoshua mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Karena setiap sen milikmu adalah uang hasil jerih payah, maka tentu saja aku juga tidak bisa menginginkannya." Hans mendengar kata-kata ini, hatinya bersemangat ke titik di mana dia akan berterima kasih. Dia melihat Yoshua berbalik saat ini dan menginstruksikan para prajurit di sampingnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.